Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini di minggu yang baru, di hari yang baru kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan nyata atas kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita percaya kalau hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada semua bukti penyertaan Tuhan, semua bukti pertolongan Tuhan, semua bukti karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu melalui renungan singkat ini, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu kembali mengajak setiap umat Tuhan di berbagai tempat, di berbagai daerah, di mana-mana tempat umat Tuhan berada untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan, kita mohon hikmat Tuhan agar Roh Kudus mengajarkan kita dan menuntun kita ke dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, karena bukti pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh ada di minggu yang baru, di hari yang baru ini. Dan kami mengucap syukur, dan biarlah sebelum kami memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, Roh Kudus tuntun kami, sehingga dalam perenungan firman Tuhan kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat 11. Saudara dikasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 9 ayat 11, firman Tuhan bilang seperti ini: orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu ayat ini mengandung banyak arti dalam kehidupan kita. Iya kan? Kita mengerti bahwa orang bisa mempercayakan hidupnya kepada seseorang atau orang lain ketika dia mengenal pribadi orang lain tersebut. Dan pemazmur bilang orang yang mengenal nama Tuhan percaya kepada Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita di hari ini, sudahkah kita mengenal pribadi Allah kita? Karena Rasul Paulus bilang yang ku kehendaki ialah mengenal pribadi Tuhan. Iya kan? Selama kita hidup kita terus mencari pengenalan akan Tuhan. Selama kita hidup kita terus berusaha mengenal pribadi Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah, jadi pertanyaan buat setiap kita, dari mana kita bisa mengenal pribadi Tuhan kita? Yang pertama saya pelajari, kita mengenal dari pribadi Tuhan kita dari masalah dan pergumulan kita. Iya kan? Kita gak akan pernah tahu bahwa Tuhan kita adalah pembela kita. Kita gak akan pernah tahu kalau Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita gak akan pernah tahu kalau Allah kita adalah Allah yang memelihara hidup kita, kalau sebelumnya kita gak pernah terlebih dahulu mengalami pengalaman hal seperti itu, ya kan? Jadi intinya jangan sampai kita bersungut-sungut, jangan sampai kita mengeluh ketika Allah izinkan ada pergumulan, Allah izinkan ada masalah dalam kehidupan. Justru kita bersyukur. Kenapa? Karena dengan adanya masalah, dengan adanya pergumulan, dengan adanya tantangan, kita justru semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan. Iya kan? Makanya sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan ketika membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, tanah Mesir, maka Tuhan mengingat kepada bangsa Israel untuk jangan pernah melupakan perbuatan baik Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan umat Israel. Sehingga akhirnya apa? Anak cucu orang Israel terus mengingat akan apa yang Tuhan sudah pernah buat dalam kehidupan bangsa Israel. Dengan demikian akhirnya mereka jadi mengenal, oh iya ya, kita punya Tuhan yang sanggup membela kita loh. Kita punya Tuhan yang sanggup menyertai hidup kita. Kita punya Tuhan yang sanggup memberi makan kita di padang gurun. Kita punya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari penindasan, penjajahan dari musuh-musuh kita. Karena apa? Karena pengalaman. Iya kan? Jadi yang pertama kita mengenal Allah kita dari masalah dan pergumulan kita. Jadi mulai hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kalau ada Tuhan izinkan ada pergumulan, kalau ada Tuhan izinkan masalah, jangan mengeluh, jangan komplain, tetapi bersyukur. Kenapa? Karena dengan demikian kau semakin mengenal pribadi Allahmu.
Kenapa? Karena dengan kita mengenal pribadi Allah kita, Alkitab tadi bilang, pemazmur bilang, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Jadi kita akan mudah percayakan hidup kita kepada Tuhan ketika kita mengenal pribadi Allah kita. Dari mana kita mengenal pribadi Allah kita? Yang pertama dari pergumulan, dari masalah kita. Yang kedua saya pelajari dari mana kita mengenal pribadi Allah kita? Dari firman. Iya kan? Dari Alkitab, saudara dikasih dalam Tuhan. Firman Tuhan sudah memperkenalkan dirinya dalam hidup kita melalui firman-Nya. Allah memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya dalam kehidupan kita. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga orang yang tidak merenungkan firman Tuhan adalah orang yang tidak pernah mau mengenal pribadi Allahnya. Itu sebabnya setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan. Setiap hari kita belajar firman Tuhan. Sedikit, sebentar, but it's okay. Dengan demikian sedikit lama-lama kita mengerti, oh iya ya, yang Tuhan mau saya melakukan apa, yang Tuhan kehendaki saya melakukan ini, yang Tuhan tidak mau saya tidak melakukan ini. Sehingga akhirnya kita memahami, kita mengenal apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Bapa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, jadi cara pengenalan kita terhadap Tuhan, pribadi Allah kita, yang pertama melalui masalah dan pergumulan kita, bahkan termasuk rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita. Kita jadi mengenal Allah kita adalah Allah yang memutarbalikkan keadaan. Dari orang yang mengutuk-ngutuki kita, Tuhan putar balik menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita mengenal Allah kita dari firman-Nya. Amin saudara. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka kita mengenal pribadi Allah kita. Karena pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan kata lain, kalau kita bergaul dengan firman, berarti kita sedang bergaul dengan pribadi Allah kita. Dan ketika kita bergaul dengan pribadi Allah kita, maka kita akan tahu apa yang menjadi kerinduannya dalam hidup kita. Makanya setiap hari saya selalu mengingatkan, jangan buat standar hidup kita atau keberhargaan kita terhadap hidup kita dengan apa kata orang. Ini berbahaya. Sehingga akhirnya ketika orang tidak memuji kita, orang tidak menyanjung kita, maka kita menganggap diri kita tidak berharga. Karena itu firman Tuhan sudah mengatakan, engkau berharga di pemandangan mata Tuhan. Engkau adalah biji mataku, Tuhan bilang. Engkau terukir di telapak tanganku. Keberhargaan kita tahu bukan dari apa kata orang. Amin. Keberhargaan diri kita dari kata apa kata firman Tuhan tentang kita. Itu sebabnya akhirnya kita juga mengerti, oh iya ya, saya di pemandangan mata Tuhan seperti ini. Akhirnya melalui firman Tuhan bukan cuma kita mengenal pribadi Allah kita, tapi kita mengenal siapa pribadi kita di pemandangan mata Tuhan. Karena itu setiap hari saya mengencourage setiap umat Tuhan, ayo renungkan firman. Ayo baca firman. Jangan menganggap diri hebat sehingga engkau bangun pagi engkau tidak baca firman, engkau bangun pagi engkau tidak berdoa, engkau menganggap diri bahwa engkau bisa menjalani hari-hari hidupmu tanpa Tuhan. Haleluya. Saudaraku, belajar terus renungkan firman. Karena dengan firman Tuhan ini kita mengerti dan kita akan memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita dan siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Karena itu firman Tuhan pagi hari dalam Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal nama Tuhan percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau mengenal nama Tuhan, kita mau mengenal pribadi Tuhan, yang pertama melalui pergumulan dan masalah kita jadi tahu siapa Tuhan kita. Dan yang kedua melalui firman Tuhan, akhirnya kita mengerti segala sesuatu dibukakan, dan melalui firman Tuhan kita mengerti dan mengenal setiap pribadi Allah kita. Sehingga dengan mudahnya kita mau menyerahkan hidup kita. Karena orang yang mengenal Allahnya akan menyerahkan hidupnya kepadanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau memperkenalkan dirimu dalam kehidupan kami melalui setiap pergumulan kami, melalui setiap masalah kami. Engkau memperkenalkan dirimu kepada kami melalui firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga akhirnya ketika kami mengenal pribadi-Mu, kami lebih percaya kepadamu. Karena itu ya Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Ketika kami mengenal akan Engkau, kami percaya kepadamu. Sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami. Berkat-Mu ada atas umat Tuhan yang pagi hari ini mengambil waktu saat teduh sejenak dalam firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya.
Mari kita kenal pribadi Allah kita lebih lagi melalui masalah pergumulan kita dan melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.